Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan online sistem pendukung keputusan. Kali ini kita akan belajar teknik data sampling dan pembobotan. Teknik ini nanti banyak dibutuhkan ketika kita mempelajari beberapa metode yang membutuhkan teknik sampling dan pembobotan. Kita mulai dari teknik data sampling. Nah, untuk teknik data sampling ini, kita mulai dulu dari pengertian data itu sendiri. Data adalah kumpulan fakta yang direpresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik huruf, angka, dan lainnya, yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Data collecting atau pengumpulan data bisa melalui observasi, angket, wawancara, atau dengan cara yang lainnya. Lanjut ke pengertian teknik data sampling. Teknik data sampling atau teknik sampling ini adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Kenapa perlu teknik data sampling ini? Karena nanti pada prakteknya populasinya datanya misalnya terlalu luas ya, atau terlalu banyak jika keseluruhan kondisinya itu nanti kita kumpulkan datanya. Untuk teknik data sampling sendiri nanti bisa diklasifikasi menjadi dua bagian dasar ya. Yang pertama adalah probability sampling ya. Yang kedua adalah teknik non-probability sampling. Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Sedangkan non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk contoh probability sampling itu nanti ada simple random sampling, ada proportionate Pettifit random sampling, ada disproportionate Pettifit random sampling, dan yang terakhir ada area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Sedangkan non-probability sampling itu nanti ada sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Lanjut, kita membahas tentang pembobotan. Kita mulai dari pengertian bobot itu sendiri. Bobot adalah nilai atau value dari sebuah indikator kriteria. Tapi nanti prakteknya sebenarnya yang bisa diberikan bobot tidak hanya kriteria saja, alternatifnya nantinya juga bisa kita berikan bobot. Dalam pembobotan, analisa dan perancangan sebuah sistem pendukung keputusan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber pembobotan dari setiap kriteria. Subkriteria atau indikator penyebab sebuah masalah yang dikaji harus bersumber dari standar operasional atau standar baku dan pemangku kebijakan dari studi kasus yang dibahas. Apabila pembobotan setiap kriteria, subkriteria, indikator penyebab sebuah masalah tidak terdapat pada institusi di mana peneliti melakukan kajian, maka peneliti dapat memberikan masukan berupa asumsi walaupun harus melalui uji validitas bobot kriteria. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah teknik dalam memberikan pembobotan harus berdasarkan skala prioritas atau tingkat kepentingan karena metode-metode penyelesaian masalah dalam sistem pendukung keputusan sangat sensitif terhadap output atau keluaran dari hasil analisa. Nah, konsepnya nanti seperti ini ya. Pembobotan nanti bisa dilakukan terhadap kriteria dari suatu permasalahan yang akan diputuskan, namun juga bisa diberikan kepada alternatif atau pilihan-pilihan solusi yang akan dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Selanjutnya, kaidah yang digunakan dalam pembobotan kriteria SPK.
Yang pertama, pendekatan persentase ya. Memiliki range nilai dari 0 sampai dengan 100% dengan catatan bahwa sigma WJ atau total bobotnya adalah 100%. Yang kedua, pendekatan fuzzy logic ya. Ini pilihan yang cukup populer dalam sistem pendukung keputusan. Memiliki range antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya, pendekatan nilai aktual. Nah, ini biasanya sesuai dengan kondisi lapangan. Memiliki range dari 0 sampai dengan 10 atau 0 sampai dengan 100 dengan normalisasinya. Jadi nanti nilainya ini lebih bebas ya. Tapi syaratnya ada normalisasinya bahwa total bobotnya itu sama dengan 100% kecuali metode profil matching yang memiliki nilai aktual 0 sampai dengan 5 ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita selanjutnya masuk ke contoh. Di sebuah perkuliahan terdapat 6 kriteria penilaian dosen yang ditetapkan bagian akademik kepada setiap mahasiswanya pada suatu mata kuliah, yaitu diantaranya adalah misalnya perkuliahan ya, untuk kriteria pertama itu nilai absensi diberikan bobot 10%, kemudian nilai etika diberikan bobot 10%, nilai tugas diberikan bobot 10% juga, kemudian nilai kuis diberikan bobot 10% juga. Demikian juga dengan nilai UTS 25% dan nilai UAS 35%. Kalau kita perhatikan total bobot ini 100%. Nah, jadi nanti teman-teman boleh dievaluasi ya, apakah hasil hitungannya nanti total bobotnya 100%. Kalau tidak, nanti silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Lanjut contoh pembobotan yang kedua. Data kriteria seperti pada contoh kasus di atas, yaitu penilaian mahasiswa ya, berada pada kondisi nilai aktual berdasarkan skala prioritas seperti berikut ya. Misalnya di sini absensinya diberikan bobot 3, kemudian etika bobotnya 3, kemudian tugas bobotnya 3, kuis bobotnya 3, UTS bobotnya 3, UAS bobotnya 3. Jadi nanti kondisi lapangan bisa direpresentasikan dengan metode pembobotan yang berbeda-beda. Namun demikian konsep aturannya yaitu total bobotnya nanti kurang lebih sama. Jadi untuk kasus dengan data aktual seperti ini, maka perlu diproses lebih lanjut ya untuk memastikan bahwa keseluruhan dari bobot ini nanti sama dengan 100% atau masing-masing nilai bobot ini nanti diberikan skala persentasenya. Nanti kurang lebih caranya seperti ini. Nilai aktual tersebut di atas harus dinormalisasi terlebih dahulu dalam bentuk nilai desimal dan fuzzy logic ya. Misalnya tadi totalnya kan di sini 21, sehingga nanti kalau dipresentasekan kan itu nanti dibagi 21 kemudian dikalikan 100% ya. Jadi nanti mendapatkan angka-angka seperti ini ya. Jadi nanti totalnya tetap 100% ya, dan nanti dikonversi menjadi angka-angka yang nanti totalnya ini kalau dihitung menjadi 1. Selanjutnya teknik penilaian data sampling pada skala pengukuran. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Biasanya dalam skala ini rentang nilai dari 1 sampai dengan 5 dengan beberapa format skala, yaitu format yang pertama adalah format pertanyaan positif ya. Misalnya skornya 1 sampai 5, skor 1 sangat tidak ya, misalnya sangat tidak setuju, sangat tidak baik dan sebagainya. Kemudian skor kedua tidak, misalnya tidak setuju, tidak baik dan seterusnya. Yang ketiga misalnya cukup setuju, cukup baik atau lain sebagainya. Yang keempat netral, misalnya setuju atau baik ya. Kemudian skor 5 misalnya sangat setuju atau sangat baik ya. Jadi yang dimaksud positif itu nilainya semakin tinggi maka dia semakin baik ya. Sedangkan pertanyaan negatif itu nanti nilainya semakin tinggi itu justru dianggap semakin buruk ya kondisinya di lapangan. Misalnya sangat tidak setuju, ini sangat tidak baik ya, dan seterusnya. Sedangkan yang satu ini misalnya sangat setuju atau sangat baik ya. Oke, teknik pertanyaan Likert nanti seperti itu ya kondisinya ya. Kita lanjut berikutnya yaitu skala Goldman.
Skala ini dalam teknik pengukuran merupakan skala yang digunakan untuk penilaian suatu objek dengan tegas atau crispy dan biasanya terdiri dari dua pilihan, misalnya benar atau salah, laki-laki atau perempuan, ya atau tidak, positif atau negatif, baik atau buruk, tinggi atau rendah, dan lain sebagainya. Dalam skala pengukuran sikap ini biasanya digunakan nilai 0 dan 1 atau biner ya. Yang perlu diingat dalam teknik data sampling dan pembobotan ini adalah relevansikan dengan masalah dan konsep metode penyelesaian yang digunakan, karena ketika tidak bisa mendudukan permasalahan yang sudah memiliki nilai ketegasan, jangan sampai menggunakan fuzzy logic sehingga nilai aktual dari sebuah masalah akan menjadi samar dan tingkat ambiguitasnya dari nilai tersebut akan semakin tinggi. Lanjut teknik fuzzy logic. Sesuai dengan kata fuzzy merujuk dari kamus Oxford Dictionary, memiliki similarity terhadap beberapa kata di dalam bahasa Inggris, yaitu blurred, indistinct, imprecisely defined, confused, atau vague, yang dapat diartikan sebagai makna yang bersifat kabur, samar-samar, atau remang-remang, tidak jelas, didefinisikan secara tidak presisi, membingungkan, atau tidak jelas ya. Biasanya ini adalah berada pada kondisi antara yang tidak tegas nilainya, misalnya antara 0 dan 1, kemudian 1 sampai 5 dan seterusnya ya. Terkadang dalam penggunaan istilah ini masih menggunakan istilah fuzzy system atau sistem fuzzy. Hal ini bisa menjadi salah pemaknaan atau multitafsir karena sistem fuzzy dan metode fuzzy nanti akan berbeda. Lanjut masih tentang fuzzy logic ini ya. Melihat perkembangannya saat ini, fuzzy logic telah menjadi salah satu bidang kajian riset yang cukup luas karena konsepnya. Fuzzy logic dapat menjembatani bahasa mesin yang serba presisi dengan bahasa manusia yang cenderung tidak presisi, yaitu menekankan pada suatu makna atau arti. Operasi fuzzy logic perlu dilakukan jika bagian antecedent lebih dari satu pernyataan. Hasil akhir dari operasi ini adalah derajat kebenaran antecedent yang berupa bilangan real. Bilangan ini nantinya diteruskan ke bagian konsekuen. Untuk masukan operator fuzzy, ada dua atau lebih derajat keanggotaan dari variabel-variabel input. Keluarannya berupa nilai kebenaran tunggal. Operator fuzzy untuk melakukan operasi AND dan OR bisa dibuat sendiri. Namun biasanya dengan memakai fungsi min dan max sudah mencukupi untuk berbagai keperluan. Lalu apa fungsi keanggotaan? Fungsi keanggotaan fuzzy digunakan dalam menghitung derajat keanggotaan suatu himpunan fuzzy. Setiap istilah linguistik diasosiasikan dengan fuzzy set yang masing-masing memiliki fungsi keanggotaan yang telah didefinisikan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Untuk representasinya nanti dibagi menjadi 4 ya. Nanti ada representasi linear, representasi kurva segitiga, representasi kurva trapesium, dan representasi kurva bentuk bahu. Masing-masing representasi akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama, representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input derajat keanggotaannya digambarkan sebagai sebuah garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan menjadi pilihan yang terbaik. Pada representasi linear, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi yang disebut dengan representasi fungsi linear naik. Untuk kurva representasi naik kurang lebih nanti seperti ini ya. Ini derajat keanggotaannya adalah fungsi X ya, dimana ini dimulai dari A sampai B ya, dengan nilainya 1 ya, tertingginya. Fungsi X AB dinyatakan nilainya itu adalah 0 jika X lebih kecil sama dengan A. Kemudian nilainya akan menjadi X min A dibagi B min A jika X-nya di antara A dan B. Kemudian nilainya akan 1 jika X-nya lebih besar sama dengan B. A ini adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Sedangkan B
nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1. X-nya ini adalah nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Lanjut, masih tentang representasi linear. Kita mempunyai variabel temperatur dengan semesta pembicaraan dari 0 sampai 35. Terdapat satu buah himpunan panas dengan domain dari 25 sampai 35. Maka dalam representasi linear naik dapat digambarkan seperti di bawah ini ya. Jadi nanti puncak panasnya ada di sini. Kemudian nilai yang akan kita periksa itu nanti di sini ya. Pertanyaannya adalah berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius ya. Karena nilai X adalah 32 dan berada di antara A dan B, jadi rumus yang digunakan adalah fungsi X sama dengan X min A dibagi X min B ya. Sehingga jika angka-angkanya dimasukkan ya, fungsi panas 32 ini 32 min 25, 35 min 25 sama dengan 7/10 ya, sehingga didapatkan nilai akhir 0,7. Selanjutnya representasi linear turun. Fungsi linear turun merupakan kebalikan dari fungsi linear naik. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Fungsi XAB itu nanti B min X dibagi B min A dengan syarat X-nya antara A dan B. Fungsi ini bernilai 0 jika X-nya lebih besar sama dengan B. Sebagai keterangan, A ini adalah nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1 dan B ini adalah nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0 ya. Jadi nanti keanggotaannya 0 ya. Sedangkan A-nya itu kalau derajat keanggotaannya 1 ya. Sedangkan X-nya nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Lanjut, masih tentang representasi linear yang menurun ya. Untuk merepresentasikan variabel temperatur dengan himpunan dingin yang memiliki domain nilai 15-30, maka dalam representasi linear turun dapat digambarkan seperti berikut ya. Jadi nanti antara 15-30 ya. Penggambarannya seperti ini ya. Kemudian pertanyaannya, berapa derajat keanggotaan untuk 20 derajat Celcius ya. Karena nilai X adalah 20 dan berada di antara A dan B, jadi rumus yang digunakan /, fungsi X sama dengan B min X dibagi B min A ya, sehingga 30 min 20, 30 min 15 ya, didapatkan 10/15 sehingga nilai akhir yang didapatkan adalah 0,667 ya. Lanjut, representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan dengan bentuk segitiga, di mana pada dasarnya bentuk segitiga tersebut gabungan antara dua garis linear. Nilai-nilai di sekitar B memiliki derajat keanggotaan turun yang cukup tajam, menjauhi angka 1 ya. Nah, di sini. Representasi fungsi keanggotaan untuk kurva segitiga adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi untuk gambarnya kurang lebih seperti ini kurvanya ya. Fungsi XABC akan bernilai 0 jika X lebih kecil dari A atau X lebih besar sama dengan C. Akan bernilai X min A per B min A jika X-nya di antara A dan B. Kemudian akan bernilai C min X per C min B jika X-nya di antara B dan C. A-nya ini adalah domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 0, B-nya adalah domain yang mempunyai derajat keanggotaan 1, dan C-nya ini adalah domain yang terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 0. Jadi nanti kalau A itu yang derajat keanggotaannya 0 ya, kemudian B-nya itu kalau 1, sedangkan C-nya itu nanti kalau derajat keanggotaannya itu 0 ya, dengan domainnya yang terbesar ya. Lanjut, representasi kurva segitiga, contoh soalnya. Untuk variabel temperatur dengan himpunan normal yang bernilai domain dari 15-35 dapat digambarkan seperti berikut ya. Berapa derajat keanggotaan untuk 23 derajat Celcius? Karena nilai X adalah 23 dan berada di antara A dan B, jadi rumus yang digunakan adalah fungsi X min A dibagi B min A ya, sehingga didapatkan angka seperti ini ya, 23 min 15, 25 min 15, akhirnya 8/10, maka didapatkan angka 0,8 ya. Derajat keanggotaannya nanti 0,8.
Selanjutnya representasi kurva trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya menyerupai bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Untuk trapesium nanti visualnya seperti ini ya. Rumusnya ya, fungsi x, a, b, c, d akan bernilai 0 jika x-nya lebih kecil dari a. Akan bernilai dalam tanda kurung x min a dibagi dalam tanda kurung b min a jika a lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan b. Jadi nanti kalau a sama b, x-nya sama dengan a atau x-nya sama dengan b juga berlaku rumus ini ya. Kemudian bernilai 1 jika b lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan c. Kemudian bernilai d min x dibagi d min c jika c lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan d. Akan bernilai 0 juga jika x lebih besar sama dengan d. A-nya ini adalah domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 0, sedangkan B-nya domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 1. C-nya ini adalah domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 1, sedangkan D-nya nilai domain terbesar yang mempunyai derajat keanggotaan 0 ya. Kemudian X-nya ini adalah input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Jadi nanti derajat keanggotaan ya berbanding dengan domain ya. Jadi nanti domain 0 derajat keanggotaan 0, nilai terkecil lah di sisi sini ya. Kemudian B-nya ini adalah domain terkecil yang mempunyai derajat keanggotaan 1 di sini ya. Kemudian C-nya ini adalah domain terbesar ya yang mempunyai derajat keanggotaan 1, dan D-nya ini adalah nilai terbesar yang memiliki derajat keanggotaan 0. Jadi paling lengkap ini adalah kurva trapesium ya. Lanjut representasi kurva bentuk bahu ya, jadi menyilang seperti ini. Daerah yang terletak di daerah-daerah suatu variabel yang direpresentasikan dalam bentuk segitiga pada sisi kanan dan kirinya akan naik turun. Tetapi terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Himpunan fuzzy bahu bukan segitiga, digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah. Demikian juga bahu kanan bergerak dari salah ke benar ya. Jadi nanti yang ini ke sini dan yang satunya ini ke sini ya. Nah, fungsi AB dari kurva bentuk bahu ini akan bernilai 0 jika X-nya lebih kecil sama dengan B, akan bernilai dalam tanda kurung B min X dibagi dalam tanda kurung B min A jika A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan A, akan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan A, akan bernilai dalam tanda kurung X min A dibagi dalam tanda kurung B min A jika A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, akan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan B. Selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Misalnya akan dibuat variabel fuzzy temperatur dengan 3 himpunan yaitu dingin, normal, dan panas. Dingin misalnya antara 0 sampai 28, normal 25 sampai 35, panasnya 35 sampai 40. Penggambarannya nanti kurang lebih seperti ini ya, dingin, normal, panas ya. Berikut formula untuk masing-masing dari himpunan. Dinginnya itu nanti perhitungannya nanti seperti ini ya. 25 min X, 20, 28 min X, 28 min 20 ya. Sehingga nanti formulasinya nanti seperti ini ya. X-nya antara 20 sampai 28 ya. Nah, ini lebih kecil, X-nya lebih kecil sama 20, X-nya lebih besar sama dengan 28 ya. Kemudian untuk kondisi normal ya, itu nanti kondisinya seperti ini ya. X-nya lebih kecil sama dengan 25, ini kita pilih nanti salah satu ya. Kemudian untuk kondisi panas nanti kurang lebih seperti ini ya. Nanti ditentukan nilai akhirnya seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Demikian untuk perkuliahan hari ini, mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan melalui media komunikasi yang ada. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lainnya.